Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali di ibadah online kita pagi hari ini. Bersyukur hari ini kita masih bisa kembali beribadah ya, walaupun di rumah masing-masing. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, kita akan mulai dengan doa terlebih dahulu. Semuanya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami di sini untuk melakukan ibadah online Tuhan. Terima kasih juga Engkau telah melindungi kami sampai saat hari ini Tuhan. Sebentar kami akan melakukan puji-pujian. Tuhan berkati dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita akan angkat satu pujian, biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku, yang mengasihiku. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Bersyukur Selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku.
bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami Tuhan, sama kami melakukan puji-pujian Tuhan. Tuhan tolong terima Tuhan puji-pujian kami Tuhan agar bisa berkenan kepadamu saja Tuhan. Sehingga Tuhan kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong membukakan telinga kami Tuhan, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan bisa kami dengar dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama saya kami bisa berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi saudara-saudara, bertemu kembali di dalam ibadah online kali ini. Kita akan masuk di dalam renungan firman Tuhan kembali. Kita akan langsung saudara membaca di dalam kitab Yesaya 54 ayatnya yang ke-10. Tema kita bulan ini masih kekuatan di tengah perubahan, saudara ya. Kita akan baca Yesaya 54 ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani aku. Puji Tuhan, saudara, ayat ini sesuai dengan pujian yang sudah kita nyanyikan tadi ya. Dan ayat ini adalah ayat yang sangat luar biasa. Satu pernyataan Tuhan kepada umatnya, satu pernyataan Tuhan kepada orang-orang yang dikasihinya, satu perjanjian Allah kepada kita, anak-anak Tuhan, yang menyatakan bahwa biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani aku. Puji Tuhan, saudara ya, ini adalah janji Tuhan yang luar biasa. Jadi saudara, kalau kita melihat, kalau ada kata-kata biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, berarti ada satu perubahan, saudara ya. Ada satu perubahan yang bukit, gunung biasanya diam, mulai bergoncang
ya, gunung-gunung ya, yang biasanya diam, bukit-bukit mulai bergoyang, mulai bergoncang. Artinya ada satu perubahan-perubahan yang terjadi. Ini menggambarkan dalam setiap kehidupan kita tuh, saudara, Tuhan tidak menjanjikan kehidupan kita ini tenang, tidak ada gelombang, tidak ada masalah. Tapi dengan pernyataan ini kita bisa tahu bahwa Allah tidak berjanji bahwa kehidupan kita akan tenang selamanya, tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tidak ada pergumulan, ya. Tetapi ada, saudara, ada dalam setiap kehidupan kita ada satu pergumulan. Mungkin kita mengalami proses, mengalami pencobaan-pencobaan. Ini yang disebutkan dengan perubahan, ya. Ini yang disebutkan dengan perubahan di tengah-tengah kita menjalani kehidupan kita. Tapi jangan takut, saudara. Ya, jangan takut. Allah dengan tegasnya, Tuhan kita dengan tegasnya mengatakan di ayat ini, walaupun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, walaupun kita mempunyai masalah, mempunyai persoalan, mungkin kita ada perubahan-perubahan yang harus kita alami di dalam kehidupan kita, ya. Mungkin perubahan ekonomi kita, mungkin perubahan kesehatan kita, masalah persoalan dalam rumah tangga kita, dalam segala macam. Itu adalah goncangan-goncangan yang terjadi, saudara. Tapi kita boleh melihat janji Allah yang luar biasa. Apa janji Allah, saudara? Itu yang dikatakan, ya, bahwa kasih setia Tuhan tetap. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, ya. Kasih setia Tuhan tetap. Apalagi, saudara, dikatakan perjanjian damainya tidak tergoyahkan, ya. Dia selalu memberikan damai, memberikan kekuatan. Apalagi, saudara, dan dia tetap mengasihi kita. Ini yang harus kita pegang, saudara. Perubahan boleh terjadi dalam hidup kita. Proses boleh terjadi dalam hidup kita. Masalah, persoalan, pergumulan boleh terjadi dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang harus kita ingat, saudara, ya, dalam ayat ini harus ingat, dalam ayat ini ditegaskan bahwa kasih setia Tuhan, perjanjian damainya dan kasihnya tidak akan pernah jauh daripada kita. Ya, tidak akan lepas dari kehidupan kita. Nah, saudara, sekarang pertanyaannya adalah, mengapa kita harus mengalami goncangan itu? Mengapa kita harus menerima perubahan-perubahan itu? Bukankah Allah mengasihi kita? Bukankah Allah mencintai kita? Bukankah Allah setia dalam hidup kita? Kenapa kita harus mengalami masa-masa perubahan yang firman Tuhan katakan? Saudara, ada dua hal yang harus kita pelajari, yang kita pelajari bersama-sama. Saya belajar, saudara belajar pagi hari ini. Mengapa kita harus menerima perubahan itu? Mengapa kita harus mengalami perubahan-perubahan itu, proses-proses yang terjadi dalam hidup kita? Yang pertama, saudara, masih di dalam Yesaya pasalnya yang ke-54. Tapi kita naik ke atas sedikit, ayat 5 sampai 8. Ayat 5 sampai 8. Begini firman Tuhan, Yesaya 54 ayat 5 sampai 8. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak? Firman Allah, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Puji Tuhan, saudara.
Hal yang pertama yang kita pelajari bersama-sama, mengapa kita harus mengalami perubahan dalam kehidupan kita? Mengapa kita harus menerima proses dalam kehidupan kita? Saudara, yang pertama adalah bahwa ya proses itu terjadi karena kesalahan kita. Ya. Perubahan itu terjadi karena kesalahan kita. Begini saudara, di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca, Allah menggambarkan bahwa dia itu adalah seorang suami, ya, dan bangsa Israel adalah istrinya waktu itu, ya. Nah, kalau kita melihat di dalam kisah perjalanan bangsa Israel di dalam Yesaya ini, bangsa Israel yang disebut atau digambarkan sebagai istri Allah ini, saudara, dia mulai berzinah, ya. Dia mulai tidak benar dengan menyembah Allah yang lain, dengan menghormati Allah yang lain, tidak menghormati Allah lagi. Nah itu ya, hal-hal itulah yang membuat kesabaran Allah itu bukan habis ya saudara, tapi Allah ingin memberi pelajaran ya atas ketidakbenaran bangsa Israel. Oleh sebab itu kalau kita melihat sejarahnya, bangsa Israel dibuang ke Babel. Saudara, itu hukuman Allah. Jadi saudara, yang pertama mengapa kita harus mengalami proses-proses yang terjadi, itu karena yang pertama itu karena kesalahan kita. Tuhan menegur kita. Tuhan ingin membenarkan kita. Ini loh kamu salah jalannya. Mungkin Tuhan sudah memberitahu kita dengan hal yang baik, dengan hal yang firman Tuhan dengan lembut lewat siapapun, saudara ya. Tapi mungkin karena berkeras seperti bangsa Israel, maka Tuhan menghukum. Dikatakan ayat yang ke-7 ya, hanya sesaat selamanya aku meninggalkan engkau. Jadi Tuhan pernah meninggalkan bangsa Israel. Dalam murka, ayat 8, dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku. Jadi Tuhan pernah benar-benar marah kepada bangsa Israel atas ketidakbenarannya. Ya. Tetapi kita balik lagi saudara. Apakah Tuhan benar-benar meninggalkan bangsa Israel? Apakah Tuhan benar-benar meninggalkan umatnya? Tidak saudara. Dikatakan ayat ke-7 hanya sesaat. Jadi itu hanya menegur. Ya, ayat ke-8, dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau. Jadi saudara, itu hanya teguran Allah. Allah hanya memberitahu, kamu salah loh. Ya, kamu salah. Allah mengajarkan kepada bangsa Israel untuk introspeksi diri. Oh iya ya, kenapa aku begini? Kenapa ada perubahan, ada goncangan dalam hidup aku? Oh iya, karena aku sudah berdosa, karena aku sudah bersalah. Ya, ini hal yang pertama. Tapi sesungguhnya Tuhan tidak membenci bangsa Israel. Tuhan hanya menghajar supaya kembali ke jalan yang benar. Saudara, seperti orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya. Kalau anaknya nggak benar, nggak mungkin kan orang tua biarin aja, udahlah antepin aja lah. Kan saya sayang sama dia. Jadi kalau dia mencuri ya udah biarin aja. Dia kurang ajar ya udah biarin aja. Kan enggak saudara. Kalau orang tua yang benar saudara ya, ketika anaknya ada ketidakbenaran ya pasti kita menegur, menasehati, menegur ya. Kalau kesalahannya mungkin lumayan, kita pukul mungkin ya. Kita pukul, saya suka gitu saudara. Saya banyak bicara dengan anak-anak saya, ngobrol. Tapi kalau anak saya udah keterlaluan, saya marah besar. Ya. Tapi apakah dalam kemarahan saya atau dalam kemarahan orang tua kita jadi membenci anak kita? Tidak, saudara. Ya. Kita menegur, memarahi mereka karena kita sayang. Kadang-kadang kalau dianya lagi udah tidur malam-malam, saya lihat wajahnya, saya lihat mukanya gitu ya. Duh kasihan ya.
tadi siang saya marahin, nah, tadi siang saya pukul. Kalau lagi masih kecil, udah gede-gede anak saya nggak mungkin dipukul lagi saudara ya. Tapi saya jarang memukul. Duh kasihan, itulah hati orang tua. Seperti hati Bapak lebih lagi saudara, luar biasa. Ini sama ya. Bangsa Israel sudah melakukan hal-hal yang tidak benar, yang tidak baik. Dan Tuhan ingin mereka tidak terjerumus lebih dalam. Oleh sebab itu Tuhan menghukum mereka, Tuhan menegur mereka. Ya. Tetapi sekali lagi di ayat 10, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan tetap sayang. Tuhan tetap ada. Dan buktinya dilihat saudara ya, hanya sesaat Tuhan bilang ya, aku akan kembali mengangkat engkau, mengambil engkau kembali. Ya, di dalam ayat 8, tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Ya, tetap kasih Tuhan itu ada saudara. Ini luar biasanya Tuhan ya. Di tengah-tengah kehidupan kita mungkin ada perubahan-perubahan yang terjadi, ada proses-proses yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita belajar introspeksi diri. Yang pertama saudara ya, mengapa saya harus mengalami ini? Mungkin saya sudah bersalah. Ada aspek-aspek kehidupan saya yang sudah melenceng dari firman Tuhan, dari kehendak Tuhan. Mari kita belajar introspeksi diri ya. Dan kita belajar minta ampun sama Tuhan. Allah sangat mengasihi kita. Ketika kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan mengampuni. Ya, saudara ingat kisah dari Nabi Yunus yang harus pergi ke Niniwe, saudara. Niniwe itu udah harus dihukum, ya karena ketidakbenarannya yang luar biasa. Tetapi ketika dia minta ampun, merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyadari kesalahannya, maka Tuhan menghapuskan, membatalkan hukumannya. Ya, puji Tuhan saudara. Itu yang pertama, mengapa kita harus mengalami proses-proses yang terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, itu karena Allah sedang menegur kita. Tapi balik lagi, ya, menegur bukan berarti Tuhan meninggalkan. Tuhan tetap sayang, Tuhan tetap memperhatikan. Ya, puji Tuhan. Yang kedua, saudara. Puji Tuhan, yang kedua, saudara, kita akan baca di dalam Petrus, 1 Petrus pasalnya yang ke-1 ayat 6 dan 7. 1 Petrus, maaf saudara. 1 Petrus pasalnya yang ke-1 ayat 6 dan ke-7 saya bacakan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Hal yang kedua, mengapa kita harus mengalami proses, ya, mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Ini adalah kehendak Tuhan untuk menguji iman kita, untuk menaikkan level iman kita. Ya, seberapa kuat iman kita kepada Tuhan, seberapa kuat kesetiaan kita kepada Tuhan, seberapa kuat kepercayaan kita kepada Tuhan di tengah-tengah perubahan yang terjadi. Puji Tuhan saudara, kalau kita ingat kisah Ayub, saudara, kisah Ayub, kita ingat saudara kisah Ayub ini, Ayub dikatakan firman Tuhan adalah orang yang saleh, orang yang benar, tapi Tuhan izinkan proses itu terjadi. Anak-anaknya 10 meninggal semua saudara. Seketika satu aja meninggal saudara, ya udah sakitnya aduh kayak gimana ya. Ini 10 saudara. Harta bendanya dalam sekejap habis. Istrinya menghujat dia. Satu proses yang luar biasa. Tapi di awal firman Tuhan dikatakan bahwa Ayub adalah orang yang benar, orang yang saleh.
Inilah proses ujian iman kepada Ayub, saudara. Mungkin dalam setiap kehidupan kita juga Tuhan izinkan, kayaknya kita udah melakukan semua hal yang dikehendaki Tuhan. Tapi proses Tuhan itu tetap terjadi dalam hidup kita. Saudara, kenapa? Karena Tuhan ingin menguji iman kita. Ingin menguji kemurnian kita. Ingin menguji kesetiaan kita. Ingin menguji kekuatan kita. Ya, seberapa kuat iman kita, dan kalau kita kuat, kita akan naik level lebih tinggi, dan lebih tinggi lagi. Puji Tuhan, saudara. Nah, saudara-saudara, itu dua hal, saudara, yang sudah kita pelajari. Mengapa kita harus mengalami proses dari Tuhan, harus menerima proses, menerima perubahan-perubahan yang Tuhan izinkan dalam setiap kehidupan kita. Tadi yang pertama adalah itu karena Allah menegur karena kesalahan kita. Dan yang kedua yang sudah tadi kita baca di 1 Petrus itu adalah ujian iman kita. Ujian iman kita supaya kita itu naik level, saudara, ya. Supaya itu iman kita lebih kuat, supaya kita mengalami janji-janji Allah, ya. Seperti Ayub, setelah proses yang terjadi dalam kehidupan Ayub yang luar biasa, Tuhan pulihkan Ayub beberapa kali lipat. Ya, kan dikatakan anaknya pun digantiin 10, saudara. Dan anaknya yang perempuan itu dikatakan gak ada yang secantik anak dari Ayub, saudara. Ya, satu hal luar biasa ketika kita kuat di dalam perubahan-perubahan, di tengah perubahan-perubahan yang terjadi. Kita harus selalu ingat di dalam ayat yang tadi, saudara, ya. Biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, kita harus ingat kasih setia Tuhan tetap ada buat kita. Enggak akan beranjak, namanya tidak akan beranjak itu enggak akan kemana-mana, tetap, ya, tetap ada, ya. Perjanjian damainya tidak akan goyah, kuat, kokoh, ya. Dan kasih sayang, kasih setia Tuhan itu ada selama-lamanya dalam hidup kita, walaupun di tengah-tengah proses yang terjadi. Kadang-kadang ketika kita mengalami proses ada kata-kata yang keluar, kayaknya mah Tuhan mah udah gak ada, Tuhan mah udah gak ingat sama saya, Tuhan mah udah gak denger doa saya. Nah, saudara, kita ingat, saudara, Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita di tengah-tengah perubahan itu. Ya, Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Ingat ayat ini, Yesaya 54 ayat 10. Goncangan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tetap ada, tetap setia, kasihnya, sayangnya tetap. Ini luar biasa, saudara. Ya, kasih Bapa kepada kita. Puji Tuhan, apa yang kita alami ketika kita kuat mengalami proses-proses kehidupan ini, saudara. Kita kuat mengalami perubahan-perubahan, goncangan-goncangan. Kita masih di dalam Yesaya, balik lagi tadi ke Yesaya 54 ayat 1 sampai 4 saya bacakan. Ini hasilnya, saudara. Ketika kita kuat mengalami proses-proses Allah, ya. Bersorak-sorai hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda kediamanmu, jangan menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patokmu, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan jangan merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu, sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Saudara, ini berkatnya. Apa berkatnya? Di ayat ke-1 dan ke-3 dikatakan Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah. Pancangkanlah ngomongnya susah ya, baca lagi, ya.
Lapangkanlah tempat kemahmu. Di ayat kedua, bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Jangan menghemat. Jadi kita harus punya kapasitas yang besar. Kenapa saudara ya? Pancangkanlah kokoh-kokoh patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Akan luar biasa saudara. Tuhan akan angkat. Tuhan akan berkati. Dan di dalam 1 Petrus ayat yang ke-7 yang terakhir tadi dikatakan, ketika Tuhan datang kembali yang kedua, kita akan diangkat, kita akan dihormati, kita akan disambut luar biasa karena kekuatan iman kita, karena kesetiaan kita, ya, karena kekuatan kita dalam menghadapi percobaan-percobaan, menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Puji Tuhan saudara, mungkin saat-saat ini kita mengalami proses ini, mengalami perubahan ini, mengalami goncangan ini saudara. Ya, mari kita belajar introspeksi diri, apa nih yang terjadi? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Ya, mungkin karena kita punya kesalahan. Kita minta ampun sama Tuhan. Atau ketika kita sudah introspeksi diri, kok kayaknya saya sudah menjalankan. Jadi kita katakan, Tuhan kalau ada salah Tuhan ampuni saya. Tetapi ketika Tuhan mau proses hidup saya untuk menguatkan iman saya, Roh Kudus yang menolong, menguatkan saya untuk bisa mengalami goncangan ini, untuk mendapat kuat di tengah-tengah perubahan-perubahan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Dan ingat satu lagi saudara, ingat satu lagi ayat emas kita tadi, Yesaya 54 ayatnya yang ke-10, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kasih setianya tetap, perjanjian damainya kokoh, dan kasih sayangnya terus melimpah dalam kehidupan kita. Kuatlah menghadapi perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun itu. Tuhan tetap beserta dengan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini kita mau berdoa kepada Tuhan, Allah yang mengasihi kita, Allah yang menolong kita, Allah yang tidak terbatas kekuatannya untuk kehidupan kita. Kita akan nyanyikan pujian tak terbatas. Haleluya Yesus, terima kasih. dan
Kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang seperti Engkau. Karena kasih-Mu, kesetiaan-Mu, kasih sayang-Mu Tuhan, perjanjian damai-Mu tidak pernah goyang. Walaupun mungkin keadaan kami Tuhan Yesus, Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah perubahan dalam kehidupan ini. Tapi Engkau telah berjanji kepada kami Tuhan, bahwa kasih setiamu, kasih sayangmu, damai sejahteramu tidak akan pernah beranjak daripada kami. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan Yesus, Roh Kudus, supaya kami boleh menghadapi Tuhan. Kami mampu menghadapi setiap perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kami. Proses-proses yang Kau izinkan ada dalam hidup kami. Ampuni Tuhan Yesus kalau proses itu terjadi karena kesalahan kami. Tuhan ampuni kami. Kami mau berubah Tuhan. Kami menjadi anak-anak-Mu yang benar di hadapan Engkau Tuhan. Tetapi kalau Engkau memproses kami karena Engkau mau menguji iman kami, mari Roh Kudus yang memberikan kekuatan, peneguhan kepada kami untuk kami menghadapi, menjalani setiap proses kami. Sehingga Engkau melihat bahwa kami layak diangkat tinggi, bahwa kami layak diberkati luar biasa Tuhan. Terima kasih dan kami menikmati janji-janji-Mu yang luar biasa. Terima kasih, berkati jemaat-Mu, kuatkan dan teguhkan mereka semua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati lewat firman Tuhan. Mari jalani hari-hari kita menghadapi banyak perubahan dan percayai bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tetap beserta dengan kita. Dia tetap mengasihi kita. Puji nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Haleluya. Bahwa Yesus Kristus juga tetap sama. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Zaman terus berubah, hidup ikut berubah, namun kasih dan iman jangan berubah.
sama. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Amin. Kuasanya tak pernah berubah bagi kehidupanku. Bagi kehidupanku. Bagi kehidupanku. Haleluya. Kau tetap sama Tuhan. Kau tak pernah berubah. Kasih setiamu sama. Amin, amin, amin. Segala sesuatu akan beranjak, bisa berubah Tuhan. Namun kasih setiamu tidak pernah berubah. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, buat peneguhan kembali lewat kebenaran firman-Mu yang sudah datang kepada kami. Sekalipun gunung-gunung beranjak, bumi-bumi bergoncang, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari kehidupan kami. Kebaikan Tuhan selalu ada buat kami. Kemurahan Tuhan, damai Tuhan selalu datang buat kami Bapa. Dan ajar kami selalu Tuhan setia kepadamu. Karena Engkau sudah setia, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami lebih lagi setia kepadamu Bapa. Di tengah-tengah segala perubahan-perubahan zaman ini Tuhan Yesus. Tolong kami semuanya Tuhan. Kuatkan teguhkan iman percaya kami. Jadikan kami umat-umat-Mu yang teruji Tuhan. Di tengah-tengah segala perubahan-perubahan saat-saat ini Bapa. Untuk membuktikan kemurnian iman kami, kesetiaan kami. Di tengah-tengah segala sesuatu yang bisa terjadi perubahan ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semuanya, berkati seluruh jemaat-Mu, berkati rumah tangga mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati Tuhan Yesus seluruh kesehatan mereka, aktivitas mereka. Terlebih Tuhan Yesus berkati rohani mereka Tuhan, menjadi umat-umat-Mu yang terus berkenan di hadapan Engkau. Berkati pelayan hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, apapun itu bentuknya. Kami percaya Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan dan Tuhan sangat menghargai dan memberkati mereka semuanya. Terima kasih, berkati korban persembahan dari umat-umat-Mu. Apapun yang mereka bawa, kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu. Terima kasih, kami terus berdoa bagi bangsa-bangsa, bagi Indonesia Tuhan, yang saat ini terkontaminasi dengan pandemi ini Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus, kemurahan Allah terus dinyatakan. Bahkan umat-umat-Mu di seluruh muka bumi ini, kuatkan, teguhkan mereka juga Bapa. Sebagaimana Tuhan menguatkan, meneguhkan kami hari ini. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari putranya Tuhan Yesus, persekutuan pimpinan dan penyertaan Allah Roh Kudus terus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.